Halo Konco, kembali lagi bersama saya Konco kalian semua. Mulai cerita baru kita Konco, masih dengan Manhua. Judul dalam bahasa Indonesianya Evolusi Bela Diri Terakhir, mulai dengan kebangkitan Raja Monster. Mungkin sudah ada channel lain yang membawakan judul ini, tapi tidak masalah. Penjual ikan di pasar pun bersebelahan. Jualan mereka sama-sama ikan. Tidak ada masalah akan hal tersebut. Setiap channel dengan konten alur cerita memiliki caranya masing-masing dalam membawakan ceritanya. Penilaian baik buruknya bagaimana saya membawakannya kuserahkan ke kalian Konco. Yang penting tetap santun. Oke, tidak usah bertele-tele lagi, tidak usah pakai acara spoiler, langsung saja. Begini ceritanya. Sejak zaman kuno, umat manusia di planet yang bernama Blue Star ini telah diganggu oleh bencana invasi Secret Realm. Secret Realm ini terhubung dengan dunia lain yang dipenuhi monster-monster mengerikan. Terkadang mereka memanfaatkan retakan di dalam realm tersebut untuk menyerang dunia manusia. Monster yang kuat dapat menghancurkan beberapa negara, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Untuk melawan semua itu, manusia mengembangkan sistem genetik beast, menyuntikkan genetik beast untuk membangkitkan pola monster, dan membuka genetik talent yang hanya warrior seperti itulah yang dapat menyelamatkan peradaban manusia. Hal ini juga menyebabkan para warrior menikmati statusnya dan diperlakukan jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Seluruh planet Blue Star lalu memasuki era di mana kekuatan martial adalah segalanya. Begitulah sedikit penjelasan tentang konflik permasalahan yang terjadi dalam cerita ini. Setelah semua penjelasan itu, slide berpindah memperlihatkan spanduk yang bertuliskan kata-kata motivasi untuk para pelajar yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Seorang siswa yang terlihat sangat frustasi terlihat di sana. Bukan karena akan menghadapi ujian akhir. Ia frustasi karena ternyata siswa ini sebenarnya sudah tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Atau jika diperjelas, jiwa pemilik asli dari siswa ini telah mati dan digantikan oleh jiwa orang lain. Dengan kata lain, sang MC adalah seseorang yang bereinkarnasi ke tubuh orang lain. Pengenalan penjelajahan dunia selesai. Tubuh host untuk transversal Yihe menanamkan memori. Begitulah informasi yang didapatkan siswa yang bernama Yihe ini. Dan mulai sekarang kita akan memanggil MC kita dengan nama Yihe. Di tengah-tengah rasa sakit kepala karena banyaknya informasi yang tiba-tiba masuk di kepalanya, beberapa teman sekelasnya kemudian memberikan komentar. Lihat sampah ini, mengalami mimpi buruk lagi. Pecundang macam ini masih mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Seorang siswa Bahenol bernama Wang Xiang juga ikut memberikan komentarnya. Kenapa kau tidak keluar sekolah dan pulang saja? Dasar pecunding. Jadilah pekerja biasa sampai mati. Tidak memperdulikan semua komentar itu, Yihe lalu mencoba membaca ingatan dari pemilik tubuh ini sebelumnya. Pemilik asli tubuh ini tidak memiliki reputasi yang baik. Orang tua pemilik tubuh ini juga mengalami kecelakaan di tahun keduanya, dan hal itu membuatnya kehilangan fokus pada latihan dan belajar, hingga membuat nilainya turun. Jadi, begitulah yang terjadi pada tubuh ini. Menarik kesimpulan tentang informasi itu, Yihe menyadari jika ia sekarang terjebak di tubuh seseorang yang sangat tidak populer dan memalukan. Wali kelas kemudian datang memberikan arahannya. Kita akan segera mulai menyuntikkan serum modifikasi genetik. Percayalah pada diri kalian sendiri. Usaha kalian selama 3 tahun membangun fisik dan melatih martial energi, semuanya untuk hari ini. Mendengar arahan tersebut, Yihe menjadi sangat bersemangat. Ia berpikir,
Karena sudah mewarisi tubuh ampas ini, ia akan melakukan segalanya dengan benar dan membersihkan kekacauan yang telah dibuat oleh pemilik tubuh ini sebelumnya. Kita lalu berpindah ke aula konferensi penyuntikan. Para siswa juga telah berkumpul bersiap untuk menerima suntikan genetiknya. Ini adalah serum pembangkit genetik. Serum ini mengandung genetik utama dari semua magical beast yang pernah direkam oleh manusia. Setelah disuntikan, seseorang akan menyerap satu secara acak dan awakening. Biasanya semakin kuat fisik seseorang, semakin kuat pula genetik beast yang akan dibangkitkan. Kemudian proses penyuntikannya pun dimulai. Terlihat para siswa yang telah menerima suntikan, tubuh mereka mengeluarkan energi yang sangat tidak stabil, membuat mereka merasa kesakitan. Tanpa memperdulikan adegan itu, Yi-He lalu menyuntikkan serumnya tepat di lehernya. Berbeda dari siswa yang lain, Yi-He nampak biasa saja, tak ada perubahan sedikit pun yang terjadi. Wang Xiang kemudian datang mengomentari, "Lihat, Yi-He nampaknya tidak awakening sama sekali. Ini cocok untuknya. Sekarang kau tidak perlu menjadi seorang warrior. Pulang saja dan tunggu kematianmu." Tepat setelah Wang Xiang mengutarakan perkataan bullyingnya, Yi-He tiba-tiba merasakan sesuatu terjadi di tubuhnya. Sebuah informasi lalu muncul. Memperoleh Infinite Monster Template. Host Yi-He. Overall Physique E. Martial Skill 1. The Nin Student Basic Key Technique. 2. Blocking Palm. 3. Iron Body Technique. Monster Template Extracted. Menyadari akan sesuatu yang di luar kontrolnya, Yi-He lalu menyuruh mereka yang berada di sekitarnya untuk segera menjauhi dirinya. Namun bukannya didengarkan. Wang Xiang yang berada di dekatnya justru menuduh Yi-He hanya berpura-pura saja. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah gelombang energi yang sangat besar keluar dari tubuh Yi-He. Itu terlihat layaknya seperti monster Godzilla dan membuat orang-orang di sana langsung terhempas. Informasi kembali muncul. Rank A Template, Mad Flame Dimola, Bloodline Ability, Scorching Breath, Molten Pulse, Spore Absorption, Advance from Flame Lord Dimola. Terbuka ketika template compatibility mencapai 100%. Compatibility sekarang 3%. Melihat semua itu, Yi-He berpikir jika ini adalah sebuah hadiah istimewa dari sistem untuknya. Para siswa yang keberatan dengan apa yang sudah ditimbulkan oleh Yi-He sebelumnya kemudian berkata, dia langsung menggunakan auranya untuk menundukkan semua orang. Dia bahkan membuat Wang Xiang yang membangkitkan Beast Tier 2 Flame Claw Scorpion pingsan. Melihat keterkejutan mereka, Yi-He lalu meminta maaf karena sudah membuat keributan. Walaupun sebenarnya sebelumnya ia sudah menyuruh mereka untuk menjauh. Tidak lama, sebuah pengumuman terdengar dari speaker menyuruh para siswa yang telah awakening untuk menuju ke gedung pengujian, memeriksa jenis genetik Magic Beast yang telah mereka dapatkan, menguji level martial art mereka. Kemudian kita langsung berpindah, memperlihatkan sebuah alat yang bisa menguji genetik Magical Beast dan menilai level martial art seseorang. Kita lalu diperlihatkan beberapa orang yang telah selesai melakukan tes pengujian. Li Xiwan membangkitkan tier 3 Magical Beast Bloodline Swift Spine Book. Chu Zhou membangkitkan Bloodline Top Tier 3 di antara Blood Tier 3 Ice Demon Dragon. Menganalisa apa yang didapatkan siswa lain, Yi-He lalu disadarkan ketika namanya dipanggil. Para siswa yang sebelumnya menyaksikan apa yang dilakukan Yi-He di aula konferensi penyuntikan, terlihat mereka memancarkan aura kebanggaan, menyemangati Yi-He, melupakan bullying mereka ke Yi-He begitu saja.
tidak memperdulikan tingkah laku bodoh para siswa-siswi itu. Yihe lalu memasuki ruang pengujiannya. Kembali, kita melihat para siswa-siswi sangat bersemangat menunggu hasil apa yang Yihe akan dapatkan. Akan tetapi, ekspektasi tinggi mereka langsung terpatahkan ketika informasi Yihe keluar. Kelas 7, Yihe, Martial Art level 3. Beast Bloodline tidak diketahui. Mengetahui semua itu, para siswa labil langsung kembali ke setelan pabrik, membullying Yihe dengan sangat brutal. Diperlakukan seperti itu, Yihe hanya bisa terdiam. Namun, setelah ia membaca kembali detail dari bloodline yang ia dapatkan, di mana itu bertuliskan Infinite Monster Template, panduan peningkatan, dapat dilakukan dengan menyelesaikan misi untuk meningkatkan reputasi, atau bisa mendapatkan template monster tambahan dengan menyelesaikan quest. Jumlah undian saat ini 0. Melihat itu, Yihe berkata di dalam hatinya, rank templateku mungkin berbeda dari mereka, tapi ini berarti selama aku memenuhi persyaratan, aku dapat mengundi Infinite Monster Template sesuka hati. Kalau begini, bukankah aku akan menjadi King of Beasts? Kemudian setelah semua itu, slide berpindah. Terlihat Yihe sedang menghadap wali kelasnya karena merasa masih belum siap untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di sini, Yihe ingin meminta izin untuk belajar sendiri di rumah dan akan kembali ke sekolah setelah ujian masuk perguruan tinggi dimulai. Awalnya permintaan itu ditolak, namun setelah Yihe mengeluarkan jurus memelas, wali kelasnya pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan izin, Yihe lalu pergi dari sana dan terlihat ia sedang berjalan sambil memikirkan banyak hal. Rumah peninggalan orang tua Yihe digadaikan sebesar 600.000 yuan, dan dengan santunan kecelakaan mereka yang lebih dari 1 juta, sekarang Yihe memiliki modal awal yang cukup lumayan. Untuk meningkatkan kekuatan, Yihe memiliki 2 pilihan. Pertama adalah naik level menjadi warrior, dan yang kedua adalah meningkatkan tingkat kontrak dengan template Dimola. Kembali mengingat informasi bloodline yang ia miliki, Yihe sadar jika ada sesuatu yang tidak beres di sana. Compatibility yang seharusnya hanya 1% untuk setiap orang yang baru awakening, namun Yihe langsung mendapatkan 3%. Dari kemungkinan yang bisa ia pikirkan, Yihe mengambil kesimpulan jika hal itu terjadi karena template Dimola yang ia miliki telah menyerap kekuatan serum peningkatan genetiknya. Dengan asumsi itu, Yihe memutuskan daripada melatih diri sampai mati seperti seorang warrior, menghabiskan uang untuk meningkatkan compatibility template dengan serum peningkatan genetik itu terasa lebih cocok untuknya. Kemudian, setelah semua pemikiran itu, sampailah Yihe di Warrior Center. Baru saja memasuki tempat itu, Yihe langsung dibuat terkejut tatkala ia bisa melihat aura dari bloodline setiap orang yang ada di sana. Mengingat kembali apa yang ia dapatkan, Yihe sadar jika ini termaksud salah satu skill bawaan dari template Mad Flame Dimola, Live Magnetic Field. Seketika hasrat bertarung dalam diri Yihe bangkit, dan ia tidak menyadari hal itu. Beruntung seseorang menegurnya, dan ketika Yihe menoleh, seorang perempuan yang terlihat memakai pakaian layaknya kupu-kupu siang terlihat berdiri di belakangnya. "Jangan mengintip orang lain seperti itu," kata perempuan ini. Menyadari apa yang sudah ia lakukan, Yihe lalu meminta maaf. Perempuan itu kemudian berkata, "Tidak masalah, mungkin kau baru saja membangkitkan genetik monstermu. Tidak dapat mengendalikan kekuatanmu adalah hal yang normal. Apa yang membawamu ke Warrior Center ini?" Yihe lalu menjawab jika ia ingin membeli obat genetik.
Namun, ia tidak dapat menemukan jalan karena tempat itu sangatlah besar. Menanggapi, perempuan itu kembali berkata, jika obat genetik tidaklah murah dan itu dapat dengan mudah menimbulkan resistensi, sehingga efek aktivitasnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Ia juga menambahkan, jika kalau mau lebih memaksimalkan efeknya, biasanya seorang warrior menunggu sampai bloodline-nya berada di tahap kritis. Menyadari jika Yihe masih pemula, perempuan itu lalu menyarankan agar Yihe menggunakan ramuan pemula tipe padat dan harganya sekitar 400.000 yuan. Mendengar semua itu, raut wajah Yihe langsung mengkerut. Ia berpikir, bahkan jika menggunakan semua tabungannya, membeli 5 buah saja itu tidak cukup. Yihe lalu bertanya, apakah perempuan itu bisa menyarankan seseorang yang mau membantunya mendapatkan diskon. Beruntungnya Yihe, perempuan itu lalu memperlihatkan gunung kembarnya. Maksud saya, perempuan itu lalu memberikan kartu namanya dan berkata, bagaimana kalau begini? Bawa kartu namaku. Dengan rekomendasi dari seorang veteran, kau bisa mendapatkan diskon. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau perempuan ini bernama Huang Heli. Mendapatkan bantuan yang tidak terduga, Yihe tentunya berterima kasih dan mereka pun berpisah. Kemudian Yihe lalu melanjutkan aktivitasnya di Warrior Center, membeli semua kebutuhan yang ia inginkan. Dari sana, singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Yihe yang sudah berada di rumahnya. Ternyata ia sudah melakukan penyuntikan serum pembangkit genetik ke tubuhnya. Beast template Mad Flame Dimola, compatibility telah naik ke 7%, overall stat naik ke 15 poin. Walaupun prosesnya terasa cukup menyakitkan, namun itu setimpal dengan apa yang Yihe dapatkan. Lumayan, hanya dalam beberapa menit aku mendapatkan apa yang orang lain hasilkan selama 3 tahun, dan ini hanya menggunakan fisik dasarku saja. Jika aku mengaktifkan kekuatan bloodline Dimola, mungkin aku benar-benar punya kesempatan menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian nanti, kata Yihe terlihat sangat bersemangat. Kemudian dari sana slide berpindah. Kita lalu mendapatkan penjelasan singkat tentang Secret Realm yang ada di dalam cerita ini. Secret Realm diurutkan dari tingkat E terendah ke tingkat S yang tertinggi. Semakin tinggi ranknya, semakin kuat beast di dalamnya. Untuk beast di dalam Secret Realm rank S itu sama sekali tidak bisa dikendalikan. Dan jika mereka menyerang dunia nyata, hal itu akan menjadi bencana apokalips. Setelah penjelasan itu, cerita berlanjut, memperlihatkan Yihe yang sudah berada di pinggiran kota Ancheng. Ia berencana ingin memasuki Secret Realm nomor 3, kelas E. Tempat ini sangat sunyi, dan itu disebabkan karena Secret Realm ini sudah dikembangkan terlalu lama, dan semua harta yang ada di sana sudah diambil. Hanya beberapa bis lemah yang tersisa untuk latihan warrior pemula. Tiba di tempat pendaftaran. Sebelum mendapatkan izin untuk memasuki Secret Realm-nya, terlebih dahulu Yihe harus menandatangani surat kematian. Lalu setelah semua itu, Yihe masuk ke dalam sana. Suasana yang sangat berbeda dan asing menyambut kedatangan Yihe. Ini adalah pengalaman pertama kali Yihe memasuki Secret Realm. Asik memandangi pemandangan yang sangat menakjubkan. Tanpa disadari, seekor beast telah mengintainya dari belakang. Fish Rank Beast, Bloodfang Rabbit. Beast itu langsung menyerang Yihe dari belakang. Namun, berkat skill Life Magnetic Field, serangan mendadak beast itu jadi tidak berarti. Dengan sangat mudah, Yihe menangkap beast itu dan crot, monster itu pun goit. Mendapatkan Magic Cord Bloodfang Rabbit dengan kualitas rata-rata bernilai sekitar 1000 yuan. Menghasilkan 1000 yuan hanya beberapa menit setelah masuk.
itu sangatlah efisien, namun akan lebih baik jika menemukan setidaknya second rank bis. Baru saja memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Yihe langsung dikejutkan dengan kemunculan second rank bis Demon Corps Book. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Melihat bis itu, Yihe tentunya menjadi sangat bersemangat dan pertarungan pun dimulai. Menggunakan pedang yang ia beli dari Warrior Center, Yihe menebas bis itu. Namun, hal itu belum cukup untuk membuat bis tersebut tumbang. Yihe sadar jika tubuh bagian atasnya sangatlah kuat. Karena itu, ia harus memfokuskan serangannya ke bagian bawah tubuh bis tersebut. Tidak hanya ingin bertahan, bis itu kemudian melancarkan serangan berputar layaknya roda. Merespon, Yihe langsung menggunakan martial art Hyper Beam. Dengan melakukan hal tersebut, Yihe berhasil menggagalkan serangannya. Membalas, bis itu lalu mengeluarkan serangan proyektil. Tentunya Yihe bisa menghindari serangannya dengan sangat mudah. Namun akibat serangan barusan, pakaian mahal Yihe menjadi sobek dan itu membuatnya sangat tidak senang. Tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Yihe lalu mengaktifkan bloodline-nya. Emperor Demon Mad Flame Dimola, bloodline aktifkan. Terlihat kedua tangan Yihe telah bertransformasi ke bentuk bisnya. Tidak ingin kalah gertak, bis tersebut lalu meraung. Bukannya gentar, Yihe justru memanfaatkannya. Melompat ia masuk ke dalam mulut sang bis. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Yihe mencabik-cabik bis itu dari dalam tubuhnya dan mengakhiri pertarungannya. Setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, Yihe sadar jika transformasinya terlalu membebani tubuhnya. Pedang yang ia beli seharga 250.000 yuan juga telah rusak. Bahkan sekarang Yihe merasa sangat lapar. Di tengah-tengah perasaan itu, Yihe mencium sesuatu yang sangat wangi. Ternyata itu adalah Magicor dari Corps Demon Book. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Yihe memasukkannya ke dalam mulutnya. Tanpa diduga, tidak hanya membuatnya kenyang, itu bahkan membuat compatibility-nya naik sebanyak 0,3%. Menyadari hal tersebut, tentu saja membuat Yihe senang. Tapi setelah memikirkannya kembali, ia merasa menyesal. Bukannya apa, Yihe menyesal karena kalau saja ia tahu lebih awal jika core dari bis bisa meningkatkan compatibility-nya, ia tidak perlu menguras isi kantongnya untuk membeli serum penguatan genetik. Tidak mau hanyut di dalam penyesalan, Yihe kemudian memutuskan untuk melakukan perburuannya kembali. Mengaktifkan skill Life Magnetic Field, Yihe mencoba mencari keberadaan bis di sana. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Yihe sudah keluar dari Secret Realm. Ia telah berhasil meningkatkan compatibility-nya menjadi 9% dan overall fisiknya 15,8. Sebenarnya Yihe masih ingin berlama-lama di sana, namun karena core yang ia dapatkan sudah tidak bisa lagi meningkatkan compatibility-nya, ia memutuskan untuk keluar. Yihe lalu pergi menukarkan sisa core yang ia dapatkan. Walaupun hanya sisa, namun itu masihlah sangat banyak, membuat petugas penukaran cukup terkejut dibuatnya. Terutama setelah ia tahu jika Yihe masihlah seorang pelajar SMA. Setelah semua urusannya selesai, Yihe pun meninggalkan tempat itu. Tersisa 9 hari lagi ujian masuk perguruan tinggi akan dimulai. Cerita berlanjut dan kita dibawa melihat Secret Realm nomor 4 kelas D. Satu kelompok warrior terlihat berkumpul di sana. Mereka ingin memasuki Secret Realm itu, namun mereka masih membutuhkan satu orang lagi untuk bisa memasukinya. Sebab aturannya jelas, minimal 6 orang untuk bisa memasuki Secret Realm kelas D. Ketua kelompok itu ternyata sudah menggunakan agensi untuk merekrut orang, dan ternyata orang itu adalah Yihe.
Sebenarnya, Yihe belum memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam Secret Realm kelas D karena Yihe masih di bawah umur. Namun, semua itu sudah ia akali dengan cara memalsukan identitasnya. Yihe lalu memperkenalkan diri dengan nama Datsla. Mendengar nama itu, mereka yang ada di sana tidak percaya mendengar nama aneh itu. Mereka juga sadar jika Datsla alias Yihe sebenarnya masihlah seorang pelajar. Akan tetapi, karena semuanya hanyalah formalitas, mereka lalu menghiraukannya. Ketua kelompok Lin lalu berkata kepada Yihe jika ia tidak perlu melakukan apa-apa setelah di dalam sana. Ia hanya perlu mengamati saja. Setelah semuanya telah dipersiapkan, mereka pun akhirnya berangkat dengan tujuan untuk menemukan Blood Jet Flower. Di dalam sana, suasana gurun pasir menyambut mereka. Mendengar suara mesin mobil, gerombolan Earth Demon Rat muncul mengejar. Hood, urus makhluk-makhluk itu, perintah ketua kelompok Lin. Menggunakan pisau dapur emak, Hood melemparkannya. Tentunya itu tepat sasaran, dan di akhir serangan itu meledak. Menganalisa serangan Hood, Yihe mendapati jika Hood telah menanamkan martial energi ke dalam pisaunya, dan hal itulah yang membuat pisau yang ia lemparkan bisa meledak. Beberapa saat kemudian, dari berkendara, mereka sekarang berjalan kaki. Alasan mereka melakukan itu sudah jelas, karena suara kendaraan mereka tentunya bisa memancing para bis yang bukan menjadi target mereka mendekat. Xiao Xia lempar granat kejutnya untuk memancing bis itu keluar. Xiao Wu dan Hood, kalian berdua memasang perangkap. Old Liu berikan tembakan penekan, dan aku akan menangani garis depan. Datsla, kau nonton saja tapi tidak subscribe. Sungguh kau terlalu, kata ketua kelompok Lin memberikan arahannya. Melemparkan granat kejutnya, operasi pun dimulai. Tidak lama, monster yang mereka incar pun muncul. Itu adalah Tier 2 Beast Earth Dragon. Dengan kombinasi dan kerjasama yang apik, tidak membutuhkan waktu yang lama, bis itu dengan cepat bisa dikalahkan. Ketua Lin lalu menyuruh rekan-rekannya untuk mencari Blood Jet Flower yang menjadi tujuan mereka. Namun, secara tidak terduga, bis yang sudah kehilangan kepalanya itu ternyata masih bisa bergerak dan hendak menyerang Ketua Lin. Beruntung, Datsla alias Yihe ada di sana. Dengan cepat, ia melompat ke udara dan menembakkan serangan laser ke tubuh bis tersebut. Melihat apa yang dilakukan Yihe, mereka tentunya sangat terkejut sebab semua itu di luar ekspektasi mereka. Awalnya dianggap remeh, sekarang Yihe langsung diagung-agungkan. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya berhasil menemukan Blood Jet Flower-nya. Itu seperti buah tomat yang sangat besar, gumam Yihe yang terlihat mengeluarkan air liur. Walaupun ini sangat beresiko, tapi kita berhasil mengalahkan Earth Dragon dan mendapatkan... Belum tuntas perkataan itu ia ucapkan, tiba-tiba saja ketua kelompok Lin mendapatkan serangan dari belakang. Ternyata itu adalah ulah Hood, yang di sini akhirnya kita mengetahui identitas sebenarnya dari Hood, di mana ia merupakan anak buah dari orang ini, dan orang ini bernama Huo Peng. Huo Peng, dia adalah perampas hasil ekspedisi martial art di Secret Realm. Dasar brengsek, berani sekali mereka menargetkan kita, kata Xiao Wu yang terlihat sangat kesal. Ketua Lin tidak habis pikir kenapa semua ini bisa terjadi, padahal ia sudah menyembunyikan rahasia lokasi Blood Jet Flower-nya. Bahkan anggota timnya baru tahu informasi lokasinya setelah masuk di dalam Secret Realm ini. Datsla alias Yihe kemudian berkata, semua ini karena pisau emak yang Hood lemparkan. Itu adalah tanda penunjuk arah yang sudah ia pasang.
Mendengar perkataan Yihe, Hud lalu berkata, "Pintar juga kau bocah. Kau masih pelajar kan? Ujian nasional sudah dekat, tapi kau masih ikut ekspedisi begini." Setelah mengatakan itu dan melihat tampang Yihe yang sangat meremehkan, Hud langsung melemparkan pisaunya. Akan tetapi serangan yang terlihat cepat itu tidak ada apa-apanya di hadapan Yihe. Dengan mudah ia menangkap pisaunya hanya dengan menggunakan dua jarinya saja. Melihat serangannya mudah diatasi, Hud mengamuk, melemparkan beberapa pisau sekaligus. Namun serangan beruntun itu masihlah bisa dihentikan Yihe dengan menggunakan gelombang suara dari teriakan bloodline-nya. Martial teknik Mountain Splitter. Secara tidak terduga, Hud ternyata sudah berada di atas Yihe, melepaskan serangan kejutannya. Tentu saja, serangan itu bukanlah apa-apa. Yihe lalu memegang dahinya dan seperti Piccolo di serial Dragon Ball, Yihe menembakkan laser yang membuat Hud langsung modar. Melihat anak buahnya telah dihabisi, Huo Peng terlihat sangat marah. "Dasar anak kecil, genetik artmu tidak akan bisa mengalahkan jarak di antara kekuatan kita." Mengatakan hal tersebut, Huo Peng kemudian melakukan transformasi ke bentuk bloodline-nya. Bloodline aktif, Tyrant Terror Blackbeard. Martial teknik Pig Seeker. Langsung menggunakan martial tekniknya, Huo Peng maju menyerang. Merespon serangan tersebut, Yihe langsung menunduk dan menyerang kaki Huo Peng dengan sinar laser. Akan tetapi serangan itu tidak berarti sama sekali dan Huo Peng kembali melancarkan serangan lainnya dengan mencoba memukul Yihe menggunakan kedua tangannya. Karena Yihe masih bisa menghindari serangannya, Huo Peng melanjutkan kombonya dan sekarang ia mencoba untuk menepuk Yihe layaknya seekor nyamuk. Serangan tepuk tangan itu ternyata sangatlah kuat. Itu bahkan menciptakan shockwave. Lalu, di manakah Yihe berada? Ternyata ia berhasil menghindari serangan itu. Dan sekarang Yihe terlihat sudah berada tepat di belakang Huo Peng, mengumpulkan energi bloodline di kedua tangannya. Yihe lalu mengeluarkan jurus yang bernama mendapatkan serangan yang sangat brutal. Huo Peng terkapar dan dengan begitu sudah bisa dipastikan jika Yihe lah pemenangnya. Setelah semua yang terjadi di dalam Secret Realm nomor 4 kelas D, cerita langsung melompat ke hari di mana ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai. Komentator acara mengatakan ujian berlangsung selama 3 hari. 2 hari pertama adalah untuk audisi dan siswa yang memenuhi syarat akan mengikuti ujian pada hari ketiga. Setiap siswa akan bermain dalam 3 babak. Di babak penyisihan dan mereka yang masuk ke babak promosi akan terus bermain hingga peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini terpilih. Masa depan umat manusia ada di pundak kalian. Demi diri kalian sendiri, demi umat manusia, tunjukkan kemampuan kalian dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Dan saya nyatakan bahwa ujian masuk perguruan tinggi Kota Ancheng resmi dimulai. Begitulah informasi pembuka dari komentator ujian. Lalu setelah semua itu, pertandingan langsung dimulai. Tidak hanya ada satu arena pertarungan di sana, dan di arena nomor 6 terlihat hanya ada satu peserta saja. Komentator lalu berkata lagi, arena nomor 6 kontestannya adalah Huong Tongtong dan Yihe dari SMA Ancheng. Sesuai peraturan, jika setelah pertandingan dimulai masih belum hadir, maka Yihe akan dianggap mengundurkan diri. Berpindah ke arena, Huang Tongtong berkata, "Di konferensi genetik ia mempermalukanku dan itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Aku pikir bisa menggunakan Fire Lizardku untuk mempermalukan Yihe di sini. Bajigur itu malah bersembunyi dan tidak berani keluar. Sungguh menyebalkan."
Tepat setelah perkataan itu, terlihat Yihe datang dengan sangat spektakuler, meluncur masuk ke arena, dan tanpa babi bu, ia langsung melancarkan tendangannya. Dan itu langsung membuat Yihe menjadi pemenangnya. Di sini kita akhirnya mengetahui tentang apa yang terjadi setelah kejadian di dalam Secret Realm nomor 4 kelas D sebelumnya. Compatibility Bloodline Yihe telah mencapai 20% dan overall fisiknya juga telah meningkat menjadi 226 poin. Sebagai tanda terima kasih, Kapten Lin memberikan Blood Jet Flower padaku. Peningkatan fisik dari itu memerlukan waktu untuk tubuhku bisa menyerapnya. Dengan itu, telah menjelaskan kenapa Yihe bisa terlambat mendatangi ujiannya dan kenapa ia bisa mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian, setelah kita mengetahui semua itu, pertarungan kedua Yihe pun dimulai dan bisa kita saksikan. Pertandingan itu bisa Yihe menangkan hanya dengan satu tendangan. Begitu pula dengan pertarungan ketiganya, juga Yihe selesaikan hanya dengan satu tendangan saja. Melihat semua pertarungan yang Yihe mainkan, para penonton langsung menyorakinya, seolah ia telah menjadi idol baru. Dengan Yihe yang menyelesaikan 3 pertarungan pembuka, otomatis ia lolos ke babak selanjutnya. Yihe, coba lihat profil universitas kami. Meskipun universitas swasta, kami punya banyak beasiswa dan dana bantuan. Apa kau tertarik, Yihe? Yihe, universitas kami membutuhkan ahli martial art kuat sepertimu. Yihe, apakah kau punya universitas favorit? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang terucap dari para agen-agen universitas yang ingin mencari siswa terbaik. Menjawab pertanyaan terakhir, Yihe berkata jika ia ingin masuk ke universitas Wadu. Setelah mengatakan hal tersebut, suasana yang awalnya ramai itu tiba-tiba menghilang. Para agen langsung meninggalkan Yihe begitu saja setelah mendengar jawabannya. Tidak lama setelah itu, Yihe dikagetkan dengan kedatangan 2 orang yang ingin menguji ulang level martial artnya. Tentunya Yihe tidak keberatan dengan itu, dan setelah pengetesan ulang itu selesai dilakukan, petugas itu pun kaget melihat peningkatan yang Yihe dapatkan. Setengah bulan yang lalu, kau jelas masih di martial art level 3, dan sekarang kau telah mencapai level 9. Kami menemukan bahwa kau sering pergi ke Secret Realm kelas E. Kenapa kau masuk ke tempat berbahaya seperti itu? Merespon pernyataan itu, memasang ekspresi kasihannya, Yihe berkata, aku melakukannya untuk menenangkan diri, Pak. Sebelum ayahku meninggal, ia meninggalkan pesan kepadaku. Jika kau ingin melampaui umat manusia, kau harus berhenti menjadi manusia. Jadi, aku terus-menerus pergi ke medan perang di Secret Realm. Dalam salah satu pertempuran, aku berhasil membuka kunci genetikku, Pak. Mendengarkan kata kunci genetik, kedua petugas ini kaget dibuatnya, dan tanpa memberikan alasan yang jelas, mereka lalu berlari meninggalkan Yihe di sana. Kemudian, setelah kejadian itu, slide kembali berpindah. Pertandingan putaran ketiga ronde pertama akan segera dimulai. Kali ini, Yihe akan melawan dia. Namanya Luo Xuan, martial art level 8, dan dia telah membangkitkan bloodline langka dari Demon Beast tingkat kedua. Memulai pertarungannya, Luo Xuan langsung mengaktifkan bloodline-nya. Martial teknik, Dashing Lightning Claw. Terlihat tangan Luo Xuan telah bertransformasi hendak menerkam. Namun, dengan tenang, Yihe menangkap tangan Luo Xuan dan itu membuatnya terkejut. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah mengambil momentum. Yihe mengangkat tangan satunya ke atas, kemudian memukul Luo Xuan tepat di punggungnya. Dan itu langsung membuatnya melihat apa yang bisa dilakukan Yihe. Terdengar komentar dari para penonton. Tenang dan elegan, benar-benar gaya seorang ahli. Kekuatan mereka terlampau jauh. Yihe sangatlah kuat. Dia tampan sekali. Aku ingin punya bayi dengannya.
"Ihe, hamili aku dong." Dari sana kita lalu berpindah ke arena pertarungan lainnya, mempertemukan Chai Shaoling yang dikenal sebagai ratu dari SMA Ancheng nomor 2 dan Liu Qingzu, Flower of the Peak dari SMA Ancheng nomor 1. Fluid berbunyi, pertarungan dimulai. Membuka pertarungannya, Chai Shaoling melancarkan tendangan. Merespon serangan itu, Liu Qingzu lalu mengeluarkan skill yang bernama Martial Technique, Liu Family Secret Art, Azure Phoenix Plum. Kedua serangan mereka saling bertabrakan dan itu terlihat cukup menegangkan. Chai Shaoling lalu menyuruh Liu Qingzu untuk serius. Kemudian ia kembali melepaskan tekniknya, Martial Technique, Exploding Fist. Serangan itu dengan mudah bisa diatasi oleh Liu Qingzu. Memanfaatkan energi yang berputar, ia menetralkan serangannya. Tidak sampai di situ saja, Liu Qingzu juga berhasil mengunci pergerakan Chai Shaoling. Tentunya kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Liu Qingzu kemudian kembali menggunakan tekniknya yang bernama Shuanghuang Martial Technique, Mixed Origin Jet Finger. Tidak mau kalah, Chai Shaoling yang sudah melepaskan diri langsung mengaktifkan bloodline-nya, Bloodline Awaken, Shadow Tiger King. Akibat serangan yang mereka berdua lepaskan, itu membuat mereka terhempas dan kembali mengambil jarak. "Tunjukkan bloodline-mu, Dark Nether Sparrow milikmu," teriak Chai Shaoling. Membalas, Liu Qingzu berkata jika itu tidak perlu, sambil memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat meremehkan. Merasa diremehkan, Chai Shaoling tersulut emosi dan kembali melakukan serangan. Merespon itu, Liu Qingzu kembali mengaktifkan martial art-nya, Liu Family Secret Technique, Floating Illusion Shadow. Saling bertukar serangan keduanya dan itu terlihat sangat menegangkan. Chai Shaoling kembali mengaktifkan martial art-nya, Martial Technique, Frightening Tiger Crippling Kick. Tidak mau kalah, Liu Qingzu juga mengaktifkan tekniknya, Mixed Origin Jet Finger. Gelombang energi yang mereka lepaskan akhirnya saling bertabrakan dan itu sampai memenuhi arena pertarungannya dengan asap dan debu. Ketika asap dan debu yang menyelimuti arena menghilang, kita akhirnya melihat jika Chai Shaoling lah yang masih berdiri. Namun beberapa detik kemudian, secara tidak terduga, Chai Shaoling tiba-tiba terjatuh. Bersamaan dengan itu, Liu Qingzu terlihat berdiri di sana. Hanya dengan martial teknik saja, dia berhasil menekan Chai Shaoling yang berada di martial art level 9. Benar-benar bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Liu Qingzu pemenangnya. Begitulah komentar yang diberikan oleh komentator yang juga menandakan jika Liu Qingzu lah pemenangnya. Kemudian setelah pertarungan itu, undian turnamen babak 8 besar langsung dimulai. Terlihat Yihe maju untuk mengambil nomor undiannya dan ia mendapatkan A. Seseorang kemudian menegurnya, "Aku juga dapat A. Sepertinya kita berdua bakal bertarung. Namaku Shen Guan dari SMA King Feng," kata siswa berotot ini yang tentunya ia akan menjadi lawan Yihe selanjutnya. Karena mereka akan bertanding di pertandingan kedua, Shen Guan lalu mengajak Yihe untuk melihat pertarungan pertama yang sedang berlangsung. Di layar kita melihat jika pertarungan pertama sepertinya sudah akan selesai. Menyaksikan pertarungan itu, Shen Guan berkata jika pemenang dari pertarungan itu adalah siswa yang bernama Chu Zhou, yang juga merupakan siswa dari SMA Ancheng 1, yang sebenarnya merupakan teman satu sekolah dari Yihe. Lalu setelah adegan tersebut, singkat cerita, pertandingan kedua pun akan segera dimulai. Dan tentunya itu akan mempertemukan Yihe melawan Shen Guan. Tidak ada jual beli kata-kata sebelum bertarung. Mereka berdua langsung saling menyerang satu sama lain.
Ledakan aura tercipta ketika serangan mereka saling berbenturan. Aura yang mereka lepaskan bahkan bisa dirasakan para penonton. Mimisan, jadi ini yang kamu sebut kekuatan garis keturunanmu ya? Kata Shen Guan yang kemudian langsung melapisi tubuhnya dengan aura energi. Benar-benar kekuatan yang aneh. Itu bisa langsung merusak selku secara langsung. Kata Shen Guan lagi, yang terlihat telah bersiap melakukan serangan. Setelah melalui kehidupan barunya di dunia ini, setelah mendapatkan kekuatan di Mola, akhirnya Yi He mendapatkan lawan yang cukup merepotkan. Melepaskan energinya, itu terlihat layaknya seekor bis ular menyelimuti tangan Shen Guan. Bahkan, tidak hanya satu aura bis saja yang Shen Guan keluarkan, melancarkan serangan combo. Aura bis bison terlihat di belakangnya. Serangan itu sangatlah cepat sampai Yi He tidak bisa menghindarinya, dan ia pun terkena telak serangan tersebut. Mengeluarkan cairan merah dari mulutnya, Yi He terhempas mundur cukup jauh. Tidak memberikan kesempatan, Shen Guan langsung melancarkan serangannya lagi, dan kali ini aura bis beruang terlihat di sana. Kali ini Yi He bisa menahan serangan itu, namun dengan sangat cepat. Tangan Shen Guan terlihat seolah memanjang layaknya seekor ular dan menangkap Yi He, menguncinya menggunakan teknik naked choke. Tidak berhenti sampai di situ, Shen Guan lalu melempar Yi He ke udara, mengambil kuda-kuda layaknya seekor harimau yang siap menerkam. Shen Guan melompat, menghajar Yi He dengan sangat brutal. Tidak ada belas kasihan. Melihat Yi He yang masih dalam posisi di udara, Shen Guan lalu meluncur layaknya seekor elang yang siap memangsa. Dalam situasi ini, Yi He sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa bertahan. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Yi He terhempas dengan sangat cepat menuju arena, dan itu membuat arena pertarungannya hancur. Hahaha, ini sungguh memuaskan, kata Shen Guan mengklaim kemenangannya. Petugas medis terlihat berlari ke arah arena pertarungan. Namun, ketika kita berpikir jika Yi He sudah kalah, maka disitulah kita semua salah. Sebab apa yang terjadi di atas arena? Terlihat gelombang aura yang sangat pekat menyelimuti tempat itu. Kau memang sangat kuat, Shen Guan. Sebagai hadiah, kau adalah orang pertama yang melihat bentuk transformasiku, kata Yi He yang telah mengaktifkan bloodline-nya. Jika seorang siswa SMA dapat menggunakan transformasi iblis, maka dia bisa masuk langsung ke universitas terbaik. Benar-benar transformasi iblis. Tidak disangka di kota ini selain Baizu yang luar biasa itu, masih ada satu lagi pengguna garis keturunan darah. Begitulah ungkapan dari komentator yang mengomentari wujud bloodline Yi He. Melihat Yi He yang mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, tentunya itu membuat Shen Guan langsung terpaku. Dalam keadaan ini, baik Shen Guan maupun Yi He tentunya sudah tidak bisa mundur lagi. Dan terlihat Yi He mulai mendekati Shen Guan. Melihat keadaan yang terjadi di arena, seorang penguji lalu mencoba untuk menilai radiasi yang menyelimuti tempat itu. Secara tidak terduga, nilai radiasi inti yang terpancar menyentuh angka 9999, atau dengan kata lain, nilai radiasinya tidak dapat terukur. Mengambil tindakan cepat, para penguji langsung memasang penghalang untuk melindungi para penonton yang ada di sana dari efek radiasi. Lalu kembali melihat apa yang terjadi di arena. Mimisan Shen Guan ternyata semakin parah. Ia berpikir jika pelindung energi tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan aura yang dikeluarkan oleh Yi He. Tanpa memperdulikan kondisinya, Shen Guan lalu mengeluarkan semua energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dengan tingkat konsentrasi energi yang sangat besar, Shen Guan lalu maju menyerang. Layaknya pertarungan antara monster, ledakan energi yang tercipta akibat benturan kekuatan mereka berdua terlihat sangat brutal.
Namun, tanpa diduga, satu tangan Shen Guan terlihat mengalami kerusakan yang sangat fatal. Tanganku, kalau saja aku tidak segera menariknya, lengan ini pasti sudah hancur tak tersisa. Melihat Shen Guan sudah hampir mencapai batasnya, Yi He lalu berjalan mendekati sambil berkata, "Kau sudah sangat hebat, Shen Guan, tapi sayangnya itu tidak bisa mengubah akhir dari pertarungan ini." Dengan semua damage yang sudah ia terima, Shen Guan ternyata masih belum menyerah. Dengan percaya diri, ia kembali mengambil posisi bertarung. Melihat itu, Yi He yang berada di puncak hasrat pertarungan memulai serangannya. Pukulan beruntun Yi He lancarkan dan Shen Guan hanya bisa bertahan saja. Melihat celah yang terbuka, Shen Guan lalu mengaktifkan kemampuannya, Form Will Fist Snake Strike. Tangan Shen Guan kembali terlihat memanjang layaknya ular, melilit tangan Yi He. Shen Guan kemudian melompat ke atas, lalu melepaskan tendangan yang diselimuti aura yang terlihat sangat luar biasa. Setelah melakukannya, Shen Guan langsung mengambil jarak aman. Ia yakin jika Yi He tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Dan benar saja, ketika asap menghilang, Yi He ternyata masih berdiri gagah seolah tidak terjadi apa-apa dengannya. "Sekarang giliranku," kata Yi He. Terlihat ia telah bersiap dengan kepalan tinjunya yang berbalut aura yang sangat mengerikan. Namun, belum sempat tinju itu mengenai targetnya, Shen Guan langsung berlutut dan bersujud sambil berkata, "Yi He, aku menyerah." Melihat hal itu, Yi He sangat tidak senang, seperti seorang yang hampir klimaks namun tidak jadi karena Son Horek tiba-tiba lewat. Bagaimanapun, menurut aturan, setelah satu pihak menyerah, pihak lain tidak berhak melanjutkan serangannya, kata Yi He yang telah melepaskan transformasi bloodline-nya. Dan dengan begitu, sudah dipastikan jika Yi He lah pemenangnya. Sorakan para penonton lalu terdengar riuh di sana, menyemangati Yi He tentunya. Lalu singkat cerita, kita akhirnya bisa melihat keempat peserta yang berhasil melaju ke perempat final. Yi He, Liu Qingzu, Zhu Zhou, dan Cai Ziying. Tanpa adanya iklan, kita lalu melihat Yi He yang sedang mengambil nomor undian lagi. Kali ini, Yi He mendapatkan nomor urut pertama dan lawan yang akan ia hadapi adalah dia, Liu Qingzu. Sebelum pertarungan mereka dimulai, pertama-tama kita dipaksa harus melihat beberapa komentar yang berseliweran di live streaming. Aku rasa Liu Qingzu lebih unggul. Informasi sejauh ini menunjukkan dia menguasai dua misterius Royal Martial Art. Ia bahkan belum mengungkapkan kekuatan kebangkitan dari bloodline-nya. Sementara itu, Yi He sudah mengungkapkan kebangkitan bloodline-nya dan sepertinya itu juga merupakan kelas tinggi. Namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Liu Qingzu yang memiliki fondasi martial art yang sangat luar biasa. Tentang apa yang bisa kita dapatkan dari komentar-komentar ini, Liu Qingzu sangat diunggulkan. Itu tidak salah, sebab MC kita Yi He pada dasarnya merupakan seseorang yang baru menginjakan kaki di dunia ini. Jika diumpamakan, Yi He itu seperti seorang anak yang dikurung oleh orang tuanya di dalam rumah sampai umur 17 tahun. Ia tidak mengetahui banyak hal tentang dunia. Sedangkan Liu Qingzu diumpamakan seperti seorang anak dari keluarga mapan yang sangat mendukungnya dari saat ia masih kecil. Begitulah kira-kira latar belakang antara keduanya. Lalu kembali ke arena. Terlihat keduanya telah bersiap. Seperti sebelumnya, tidak ada perang argumen. Yi He langsung melepaskan uap dalam jumlah besar menutupi hampir seluruh arena. Dari balik bayangan uap, terlihat Yi He telah mengeluarkan auranya. Menyadari hal tersebut, Liu Qingzu langsung mengambil posisi siaga. Bagaimanakah Liu Qingzu, gadis berbakat dari keluarga Liu, menangani Yi He si kuda hitam dalam ujian masuk kuliah tahun ini?
Mari kita tunggu dan lihat mungkinkah Yihe telah membangkitkan darah keturunannya lagi. Kata komentator menambah rasa penasaran para penonton. Kembali ke arena dari sudut pandang Yihe, ia berpikir, kemampuan bela diri Liu Qingzu jauh lebih unggul dariku dengan keterampilan bela dirinya yang sangat ajaib. Seberapapun besar kekuatanku, aku tak akan bisa melakukannya. Jenius seni bela diri ini memiliki IQ combat yang sangat tinggi. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak kerugian yang akan aku alami. Aku harus berusaha penuh dari awal. Aku harus all in. Setelah memikirkan hal tersebut, Yihe langsung membuka serangannya. Mountain Arresting Fist mengumpulkan energi di tangannya. Yihe menyerang. Menyadari hal tersebut, Liu Qingzu langsung mempersiapkan tekniknya. Namun, serangan Yihe ternyata hanyalah pengalihan, bukannya melancarkan pukulan. Yihe ternyata melakukan serangan dengan memanfaatkan ekor dari perwujudan bloodline-nya. Merespon hal tersebut, Liu Qingzu langsung melompat berputar ke belakang mengambil jarak aman. Seperti yang Yihe katakan sebelumnya, ia akan all-in dari awal pertarungan. Tanpa memberikan kesempatan Liu Qingzu melakukan serangan balasan, Yihe langsung maju dan kembali bersiap melancarkan serangannya. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Terlihat Liu Qingzu hanya bisa bertahan dari semua serangan yang Yihe lancarkan. Bahkan, Yihe mampu mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh perempuan cantik ini. Sungguh terlalu. Ternyata Yihe telah mengaktifkan transformasi sebagian dari bloodline-nya, merubah bentuk tangannya ke wujud monster. Yihe melepaskan aura tebasan cakar. Liu Qingzu yang sering melakukan senam bersama ibu-ibu komplek tentunya dengan mudah bisa menghindari serangan tersebut dengan sangat aduhai. Ketika Liu Qingzu berpikir jika ia telah berhasil menghindari serangan itu, disitulah ia sadar jika ternyata Yihe sudah berada tepat di depannya, bersiap melancarkan pukulan ganda yang dilapisi energi. Melepaskan serangannya, terlihat Liu Qingzu hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Liu Qingzu berpikir, tidakkah Yihe merasa lelah karena serangan bertubi-tubi yang ia lancarkan ini? Sungguh kekuatan fisiknya sangatlah hebat. Padahal aku menguasai dua seni bela diri kerajaan yang misterius. Liu Family Secret Art Floating Shadow untuk bertahan, dan Hun Yun Jet Finger untuk menyerang. Jika aku bisa menggunakan satu dari teknik ini, aku pasti akan dapat terlepas dari serangan Yihe. Tapi dia tak memberiku kesempatan untuk melakukannya. Aku tidak akan bertahan lebih lama sebelum aku jatuh dari panggung arena dan kalah. Aku tidak punya pilihan, hanya ada satu kartu as terakhirku yang tersisa. Setelah memikirkan semua itu, Liu Qingzu langsung mengaktifkan bloodline-nya, Bloodline Awaken, Netherbeard. Seketika, ia terbang dengan penuh gaya dan untuk pertama kalinya, akhirnya kita bisa melihat wujud transformasi dari Liu Qingzu yang saya yakin para penonton pasti akan menyukai gambar ini. Hampir kelihatan konco. Yihe, kau harus berhati-hati. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dalam bentuk ini, kata Liu Qingzu dengan penuh pesonanya. Aku paham, bagus kau mengatakan itu, karena sampai sekarang aku hanya mengeluarkan 50% dari kekuatanku. Aku kira aku bisa mengeluarkan semuanya mulai sekarang, kata Yihe yang terlihat sangat bergairah. Tepat setelah Yihe mengatakan hal tersebut, Liu Qingzu seketika bergerak dengan sangat cepat, berpindah ke belakang Yihe lalu mengaktifkan kemampuannya, Misterius Royal Martial Art, Hun Yuan Jet Finger. Menyadari itu, tidak mau kalah, Yihe juga mengaktifkan kemampuannya, Atomic Blast Fist. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah benturan energi yang sangat super dahsyat tercipta di sana.
Itu bahkan membuat para penonton harus menerima efek dari ledakan energi yang mereka berdua lepaskan. Lalu, ketika sorotan kembali ke arena, terlihat Liu Qingzu ternyata telah terhempas. Ia tidak menyangka jika kemampuan serangan yang ia banggakan bisa dengan mudah dikalahkan. Berpindah ke posisi Yi He, terlihat ia telah mengeluarkan aura yang sangat brutal. Gelombang energi menyambar ke segala arah dari tubuh Yi He. Menyaksikan semua itu, Liu Qingzu hanya bisa terpaku. Yi He lalu mengumpulkan energi ke tulang belakangnya yang terlihat telah menonjol. Energi itu perlahan naik berkumpul di mulutnya. Water Reflection. Melepaskan energi yang sangat padat dari mulutnya, melesat cepat ke arah Liu Qingzu yang telah mati langka. Tidak ada pilihan lain, Liu Qingzu lalu menggunakan sayapnya untuk melindungi dirinya. Namun, semburan energi yang Yi He keluarkan tidak berhenti dan terus keluar sampai membuat energi itu memantul ke segala arah hingga mengarah ke tempat penonton. Untung saja, energi yang menyambar ke segala arah itu berhasil dihentikan. Dan di sana, kita melihat seseorang melayang di udara. Dia adalah wali kota Ancheng yang bernama Huang Qing. Dialah orang yang memasang pelindung untuk melindungi para penonton. Saksikan baik-baik, juara terbesar dalam sejarah kota Ancheng akan lahir hari ini, kata wali kota Huang. Dan kita kembali dibawa melihat apa yang terjadi di dalam arena. Ternyata Liu Qingzu yang aduhai ini terlihat sayap dan pakaiannya sudah tercabik-cabik. Melihat ini, jangan sampai pikiran kalian melayang ke sana kemari, konco. Dia menghancurkan pertahanan dari Dark Phantom Sparrow milikku hanya dengan satu serangan. Apa aku benar-benar bisa mengalahkannya? Gumam Liu Qingzu yang sudah tidak berdaya. Di tengah-tengah semua itu, Liu Qingzu tiba-tiba mendengar suara dan terlintas pula ingatan masa lalunya. Kau adalah harapan untuk kebangkitan keluarga Liu. Kau tidak boleh kalah. Leluhur keluarga kita dari generasi ke generasi sedang menyaksikanmu, jangan kecewakan mereka. Ibu sudah mengorbankan segalanya demi membesarkanmu, agar suatu hari kau bisa membangkitkan keluarga kita lagi. Jangan menyia-nyiakannya. Bukan hanya ujian ini yang harus kau menangkan, kau harus terus menang selamanya. Mendengar semua itu, di sisi lain, Liu Qingzu sebenarnya sudah sangat lelah. Ia bahkan sudah tidak tahu lagi cara bagaimana mengalahkan Yi He. Ia berpikir, menghadapi lawan sekuat ini, kalaupun ia kalah, bukankah itu sebuah hal yang wajar? Dengan semua pergolakan yang terjadi di pikirannya, Liu Qingzu lalu memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir sambil berkata, "Celah pertahananku ini, Yi He, kau pasti bisa menangkapnya kan? Cepat, akhiri aku." Melepaskan pukulannya itu tepat mengenai dada Yi He. Namun, "Qingzu, kemana semangat juangmu?" kata Yi He yang terlihat sangat kecewa. "Apa kau pernah benar-benar menghadapiku dengan serius?" kata Yi He lagi. Kemudian melancarkan pukulan energinya tepat ke arah wajah Liu Qingzu. Sungguh keterlaluan MC kita ini. Ya, begitulah ceritanya, konco. Mau bagaimana lagi? Bertarunglah dengan sungguh-sungguh, kata Yi He. Kemudian kembali melancarkan pukulannya dengan sangat brutal. Astagfirullah, tolong adegan ini jangan ditiru. Mendapatkan semua itu, Liu Qingzu hanya bisa bertahan, melindungi wajah cantiknya menggunakan kedua tangannya. "Jangan pukul wajah perempuan, dasar kau laki-laki kejam!" teriak Liu Qingzu, melepaskan aura yang sangat membastis. Forbidden Skill, Bloodburn Technique, Beast Form. Setelah ledakan energi itu, kita akhirnya melihat transformasi sempurna dari bloodline Liu Qingzu, dan itu terlihat sangat anggun. "Yi He, seperti yang kau inginkan,
Aku akan menghadapimu dengan kekuatan penuhku. Akhirnya, menunjukkan True From Magical Beast-nya. Ini baru seru, kata Yihye yang terlihat sangat bersemangat. Ia lalu bertransformasi ke bentuk bloodline-nya, Heart Key Art. Ini adalah body teknik yang diciptakan Yihye dengan menggabungkan template Demon Emperor Bimola dan Heart Key Art-nya. Teknik ini ia beri nama Nuclear Light Battle Body. Yihye lalu melompat menerjang ke arah Liu Qingzu. Melihat pergerakan Yihye, Liu Qingzu lalu menggunakan teknik yang bernama Ripping Through Poison Wind. Terlihat tornado angin yang diselimuti racun mengarah tepat ke Yihye. Sky Shattering Fist. Menggunakan teknik tersebut, Yihye menghilangkan tornado racunnya. Tidak tinggal diam, Liu Qingzu mengeluarkan gelombang energi suara, dan itu membuat Yihye sedikit terdorong. Apakah kau pikir hanya kau satu-satunya yang bisa berteriak? Setelah mengatakan hal tersebut, Yihye kembali mengumpulkan energi di tulang belakangnya. Tentunya, Liu Qingzu menyadari jika apa yang akan dilakukan Yihye sama seperti sebelumnya. Ia lalu bersiap untuk melawan serangan itu, meninggalkan pertahanannya, melepaskan teknik terkuat dari keluarganya. Liu Qingzu lalu mengumpulkan energinya. Atomic Breath Beam, Ghostly Blood Pierce. Bersama-sama mereka berdua mengeluarkan tembakan energi yang berpusat. Ketika serangan mereka hampir bertabrakan, Pak Wali Kota yang menyadari jika apa yang mereka berdua lakukan akan menimbulkan efek yang sangat besar, langsung mengambil tindakan. Divine Earth Vein Wall mengaktifkan skill pertahanannya. Pak Wali Kota berusaha untuk meredam serangan mereka berdua, dan yang terjadi adalah ledakan yang super besar tercipta di sana, meluluhlantahkan penghalang yang dibuat oleh Pak Wali Kota. 3 lapis Divine Earth Vein Wall ini disiapkan terburu-buru, jadi tidak sekuat biasanya. Pada akhirnya, serangan Yihye dan Liu Qingzu malah bertemu dan saling bertabrakan. Siapa yang menyangka dalam ujian masuk kali ini akan muncul 2 kandidat terhebat? Ini di luar dugaan. Kembali ke arena. Akibat ledakan itu, debu dan asap menyelimuti lantai arena. Dan ketika semua itu menghilang, kita akhirnya bisa melihat Liu Qingzu yang keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Apalagi melihat pakaiannya yang wah sekali. Lalu bagaimana nasib Yihye? Ternyata ia baik-baik saja, dan sekarang ia telah berdiri tepat di hadapan Liu Qingzu. Jika kau tidak membuang radiasi dalam tubuhmu, kau tidak akan berguna di masa depan, kata Yihye mengingatkan Liu Qingzu. Sejak awal aku tidak ingin bertarung denganmu. Mengapa kau harus menyeretku ke dalam pertarungan seperti ini? Dengan ekspresi yang terlihat sangat menyedihkan, Liu Qingzu mengatakan hal itu. Apakah kau benar-benar tidak ingin bertarung denganku? Atau kau hanya bersikap memberontak dan tidak mau mengakui jiwa kompetitifmu? Kata Yihye sambil berlutut, membuat wajah mereka sejajar. Ketika kau bertarung keras tadi, aku bisa merasakan keinginanmu untuk menang. Mendengar ucapan itu, Liu Qingzu kembali mengingat saat-saat ia melepaskan seluruh kekuatannya di tengah-tengah kilas baliknya. Yihye tiba-tiba saja langsung memegang pundak Liu Qingzu, dan itu membuatnya langsung tersipu malu. Kau memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu saat bertarung. Itulah sebabnya kau kalah, berkata Yihye, lalu menyerap luka yang ada di tangan Liu Qingzu. Melihat apa yang baru saja Yihye lakukan, Liu Qingzu hanya bisa bengong. Lain kali kalau ada kesempatan, aku ingin benar-benar bertarung denganmu sampai klimaks, bertarung denganmu di atas ranjang. Mendengar perkataan yang sangat absurd itu, Liu Qingzu hanya bisa terpana dengan pipinya yang memerah. Lalu ketika semua itu telah berlalu, pada akhirnya
Yihe lah pemenangnya, dan tentunya ia akan melanjutkan pertarungannya di babak final. Sambil mengangkat tangannya ke atas, Yihe berkata, "Untuk kalian semua yang mengikuti ceritaku dari channel ini, saya ingin mengatakan, jangan ragu untuk tetap stay di channel ini. Dan tentang bagaimana jalannya partai finalnya, itu akan kalian ketahui di video selanjutnya." Jadi begitulah rekap cerita awal dari manhwa ini konco. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, kalau memang judul ini sudah ada channel lain yang membawakan, saya harap itu bukan menjadi masalah. Saya yakin setiap channel memiliki gayanya masing-masing dalam membawakan alur cerita. Baik buruk penilaiannya tergantung dari kalian konco. Semoga kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video ini. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari videonya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah akhirnya selesai. Video panjang durasi 1 jam berkali. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya konco.